Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman akan dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Perekat Nusantara dan TPDI pada Kamis 9 November 2023. Paman dari Gibran Rakabuming Raka tersebut dilaporkan atas dugaan kasus maladministrasi dalam penyelenggaraan tugas MK. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Celestinus mengatakan laporan akan dilakukan pada Kamis 9 November 2023 hari ini. Sebagai pelapor, Petrus mengaku kecewa karena 5 butir amar putusan MK yang dijatuhkan kepada Anwar Usman tidak menyentuh esensi persoalan dan sama sekali. Menurutnya, putusan MK tak menjawab ekspektasi publik, bahkan rasa keadilan publik jika dipandang dari aspek yuridis, filosofis, etik, dan juga moral. Alasannya karena MK tegas menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun MK tidak berani menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dirinya bahkan menduga ada aroma kompromi, aroma intervensi kekuasaan untuk menyelamatkan muka hakim terlapor. Padahal MK seharusnya mengedepankan upaya menyelamatkan muka MK, marwah dan keluhuran martabat MK ketimbang muka hakim terlapor. Dengan amar putusan seperti itu, menurut Petrus Celestinus sebetulnya Jimli Asidiki dan MK gagal mengembalikan marwah dan kehormatan serta kemerdekaan MK yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dari cawe-cawe tangan kekuasaan dengan menggunakan jalur keluarga. Menurutnya, hakim terlapor diibaratkannya seperti virus ganas yang masih ada dalam tubuh pasien yang dioperasi, sehingga akan mengancam MK ke depannya. Dengan tetap mempertahankan hakim terlapor dalam jabatan hakim konstitusi dengan sedikit menghilangkan kekuasaan dan wewenangnya sebagai ketua MK dengan pembatasan tidak ikut sidang perkara tertentu dan tidak ikut dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai pimpinan MK. Namun demikian, hakim terlapor masih menjadi ancaman disharmonisasi dalam tubuh MK. Sehingga hakim terlapor dikhawatirkan akan menjalankan peran-peran non-justisial secara lebih leluasa tanpa beban dan lain-lain. Hal itu tentu menjadi ancaman serius atau bom waktu bagi MK ke depannya. Selain itu, hakim terlapor juga dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 telah menutup jalan bagi terlapor atau pelapor untuk banding. Sementara peraturan banding yang seharusnya dibuat oleh hakim terlapor selaku ketua MK selama ini diabaikan. Padahal hal itu menjadi tugas dan kewajiban seorang ketua MK. Petrus mengatakan advokat Perekat Nusantara dan TPDI akan melaporkan hakim terlapor terkait kesalahan dalam tata kelola pelayanan administrasi publik di MK, terutama menutup pintu bagi kontrol publik terhadap MK selama ini. Satu hal penting dan positif dalam putusan MK adalah mendelegitimasi pencalonan sebagai baca pres Gibran Rakabuming Raka. Maksud kami, bacawa pres Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan MK yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman terkait pelanggaran kode etik dalam perkara nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 akibat konflik kepentingan karena hubungan keluarga dari sudut pandang etika dan hukum. Hal itu harus dinyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai bacawa pres akan menuai gugatan secara beranak pinak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.